Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Ketua DPD RI, Bapak Lanyala Mahmud Mataliti. Juga yang saya hormati para Wakil Ketua, Bapak Lejen Purnawirawan Nono Sampono dan Bapak Dr. Mahyudi, serta Wakil Ketua MPR RI, Bapak Fadil Muhammad, dan seluruh anggota DPD RI yang saya hormati juga para perwakilan Gubernur, Wali Kota, Bupati se-Indonesia, dan juga yang terhormat, yang mulia, para Raja-Raja Nusantara yang hadir bersama di sini, dan hadirin sekalian serta para panelis yang saya muliakan. Saya punya waktu 5 menit untuk menyampaikan, jadi singkat saja barangkali Bapak sekalian. Visi yang kami susun adalah pernyataan tentang keadilan, pernyataan tentang kesetaraan, yang itu mencoba untuk kembali kepada asal muasal mengapa Republik ini didirikan. Ketika Republik ini didirikan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rahmat Tuhan Maha Kuasa, berangkat dari sila pertama dan berujung di sila kelima. Tujuan akhir mengapa Republik ini didirikan adalah untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah tujuan akhir mengapa Republik ini didirikan. Dan saat ini kita menyaksikan di dalam perjalanan Republik ini mengalami kemajuan yang tidak setara. Ada daerah-daerah yang mengalami kemajuan amat pesat dan banyak daerah-daerah yang kemajuannya lambat sehingga secara relatif tertinggal. Karena itu misi yang kami buat adalah Indonesia adil makmur untuk semua. Itu pernyataan misinya. Bukan sekedar adil makmur, tapi ditegaskan untuk semua. Pernyataan penegasan ini kita menginginkan apa yang hari ini dirasa sebagai ketidaksetaraan, ketimpangan, menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Sebagai ilustrasi, indeks pembangunan manusia di Jawa dan Sumatera angkanya 70. Selisih 5 poin. Tapi kalau kita lihat itu angka tahun 2022. 10 tahun sebelumnya di Jawa dan Sumatera angkanya 69. Jadi ketika kita melihat angka 5 poin, jangan dipandang semata-mata sebagai 5 poin, tapi pandang ini sebagai 10 tahun selisihnya. Jadi untuk mengejar ketertinggalan tidak bisa dengan effort biasa saja. Harus ada langkah-langkah yang ekstra, karena bersamaan dengan kita hendak meningkatkan kualitas manusia di kawasan luar Jawa dan Sumatera, pada saat bersamaan di 2 pulau ini angkanya juga akan naik. Ketertinggalan itu bila tidak diseriusi akan menimbulkan ketimpangan yang makin hari makin besar. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua yang terhormat adalah tema yang sangat dekat dengan apa yang kami rencanakan. Kami menginginkan agar anak-anak Indonesia dilahirkan di mana saja dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang baik. Dan itu artinya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, lapangan pekerjaan setara. Nah, itulah yang menjadi misi, visi kami yang kemudian diturunkan di dalam sebuah
rangkaian program berisi 8. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di dalam visi dan misi kami menuliskan bila Bapak-bapak, Ibu berkenan untuk membuka misi visi kami, nanti kami akan minta ditayangkan, ada QR code-nya. Di dalam dokumen visi misi kami, dimensinya ada 2, Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh kami katakan, selama ini visi misi calon itu hanya 1 dimensi. Apa sih dimensinya? Dimensi sektor. Apa rencana untuk kesehatan? Apa rencana untuk industri? Apa rencana untuk pendidikan? Apa rencana untuk penelitian? Apa rencana untuk pertanian, apa rencana untuk kelautan, itu sektor, 1 dimensi. Nah, kami memasukkan yaitu apa yang mau dibangun untuk Sumatera, apa untuk Kalimantan, apa untuk Sulawesi, apa untuk Maluku, apa untuk Papua, apa untuk Nusa Tenggara, sehingga rencana tidak dibuat simetrik, tapi dibuat sesuai dengan potensi dan sesuai dengan apa yang diperlukan di masa yang akan datang di tiap-tiap wilayah. Ditambah dimensi ketiga, dimensi topografi kita. Ada wilayah kepulauan, ada wilayah dataran tinggi, dan ada wilayah pesisir. Pendekatan pembangunannya tidak bisa disamakan. Jadi di dalam visi misi kami dipecah menjadi dimensinya lebih dari 1. Itulah yang kami susun, mudah-mudahan berkenan nanti untuk melihat lebih jauh. Kalau boleh saya rangkum, Indonesia adil makmur untuk semua, diturunkan dalam perencanaan 3 dimensi, dimensi sektor, dimensi wilayah, dan dimensi topografi. Dari situ kemudian disusun rencana kerjanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, 5 menit yang saya gunakan, semoga menjelaskan apa yang menjadi visi dan misi kami. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan daerah otonomi baru yang dibahas. Saya rasa semua berangkat dari tujuan. Tujuan kita melakukan desentralisasi mulai tahun 99, Undang-Undang 31, kemudian tahun 99, kemudian fiskal desentralisasi 33 tahun 99. Pada waktu itu Indonesia saya rasa dalam situasi yang cukup unik, Pak. Karena pada waktu itu ada sentralisasi yang sangat kuat. Kemudian kita melakukan demokratisasi. Nah, ini tidak banyak negara di dunia yang melakukan demokratisasi di kekuasaan pusat pada saat yang bersamaan melakukan devolusi kepada daerah. Indonesia barangkali satu dari sedikit negara yang melakukan itu bersamaan. Biasanya hanya demokratisasi saja atau hanya devolusi saja. Kita kerjakan dua-duanya bersamaan. Karena pada waktu itu kondisi krisis yang kapasitas pusat dirasa tidak memungkinkan untuk melakukan delivery di tingkat lokal ketika kekuasaan itu masih tersentralisasi. Jadi tujuannya seperti yang disampaikan agar 1, pelayanan lebih baik, tapi yang tidak kalah penting adalah aspirasi lebih cepat terserap. Karena jarak antara rakyat dengan pengelola anggaran, pemegang kewenangan itu lebih pendek. Kemudian yang ketiga adalah monitoring atas pelaksanaan yang lebih mudah oleh masyarakat. Kemudian kita saksikan banyak daerah otonomi baru yang bermunculan. Dari pandangan kami, bila kebutuhan tentang kewenangan yang disebut sebagai otonomi daerah itu karena kebutuhan objektif dan landasannya teknokratik, maka itu layak untuk dibahas, layak untuk dipertimbangkan. Ketika aspirasi tentang
otonomi baru atau daerah itu karena ada konstelasi politik yang tidak bisa dipersatukan, lalu kemudian mau dipisahkan, nah ini bisa problematik. Karena bila unsurnya itu, maka ini tidak terkait dengan 3 hal yang tadi kita sampaikan. Ini terkait kepada konstelasi elit lokal yang kemudian membutuhkan solusi bukan mencapai kesepakatan stabilitas, tapi membuat perbedaan diinstitusikan di dalam bentuk daerah otonomi baru. Jadi kami melihat pertimbangan teknokratik yang harus dominan. Bila pertimbangannya teknokratik, maka kami melihat itu layak. Sebagai contoh, Pak, nggak usah jauh-jauh, tetangga kita di sini namanya Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor itu wilayahnya luar biasa besar. Bertemu dengan bupatinya saja di Cibinong itu, pasti akan cerita, wilayahnya mungkin ekuivalen dengan Sumatera Barat itu. Dan jumlah penduduknya mungkin ekuivalen juga dengan Sumatera Barat. Tapi dia dikelola dengan satu bupati. Dari Bekasi Timur, kalau mau ngurus surat-surat ke Cibinong, tantangan. Dari Jasinga mau ke Cibinong, tantangan. Kenapa? Wilayahnya luar biasa besar. Ini contoh. Nah, yang seperti ini, maka pertimbangannya teknokratik. Ini bukan karena ada unsur kekuatan-kekuatan di dalam sana yang tidak bisa mencapai kesepakatan, lalu perbedaannya dilembagakan dengan dipisah gitu. Nah, ini menurut kami layak untuk dipertimbangkan. Demikian jawabannya. Terima kasih. Benar sekali, Pak. Ini rujukan pertama dan terutama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu penting sekali bagi semua yang berada di dalam birokrasi untuk ingat konstitusi ini. Sebagai catatan atas apa yang benar sekali Bapak sampaikan, ketika saya bertugas di Kemdikbud sebagai Mendikbud, ketika bertugas mulai di DKI Jakarta, di pertemuan pertama dengan seluruh jajaran, saya minta untuk kembali membuka Undang-Undang Dasar 1945 dan membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun kita sudah hafal isi pembukaan itu, tapi baca lagi. Sebagai apa? Sebagai pengingat bahwa kita di sini menjalankan amanat konstitusi. Dan apapun yang kita perbuat, rujukannya ke sana. Lalu yang kedua, saya minta untuk membaca ulang sumpah jabatan yang dibaca pada saat pelantikan. Baca lagi, walaupun biasanya itu disimpan di laci dan tidak pernah diotak-atik lagi. Kenapa? Karena dalam sumpah itu dikatakan bahwa tugasnya adalah menjalankan konstitusi dan tidak boleh mengambil kebijakan yang memberikan keuntungan dan lain-lain. Itu ada di kalimat sumpah jabatan. Hal ini, Pak Bustami, nampaknya kecil, tapi ini jadi pengingat setiap kali kita menjalankan kewenangan. Jadi terkait dengan ini, kami melihat apa yang Bapak tadi sampaikan, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33, ayat 1, 2, dan 3, dan ayat 3-nya eksplisit, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi bagi anak-anak muda Indonesia yang dikirim sekolah, keluar dan kembali, saya sering mengingatkan, tolong jangan pulang ke Indonesia menggunakan ideologi pikiran ekonomi yang tidak sejalan dengan konstitusi kita. Bawa itu sebagai pegangan. Dan kita memiliki prinsip tentang pengelolaan sumber daya alam yang mungkin beda dengan negara-negara lain, di mana korporasi diharuskan mentaati konstitusi. Nah, yang sering terjadi terbalik, Pak. Kebijakan dibuat supaya korporasi mau bekerja di sini. Loh, harusnya ini landasan konstitusinya, semua korporasi harus ikut.
Jadi bila disebutkan misalnya ada 6 urutan misalnya Pak. Kenapa kita berikan kesempatan? 1, peningkatan pendapatan negara dan devisa. 2, pertumbuhan ekonomi daerah. 3, pendapatan masyarakat di daerah itu untuk mengurangi kemiskinan. Kemudian keempat, membuka lapangan pekerjaan untuk siapa? Utamanya yang berada di daerah itu merasakan. 5, ada transfer teknologi. Keenam, ada perlindungan kepada lingkungan hidup. Jadi pengelolaan sumber daya alam, kami melihat 6 hal ini harus dipenuhi. Nah, apa yang sekarang terjadi, sebagian meleset dari situ. Misalnya, tentang membuka lapangan kerja. Yang fenomenal itu sudah mayoritas perusahaannya perusahaan asing, kemudian mayoritas pekerjanya pekerja asing dengan kualifikasi tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, ini problem. Ini problem. Lalu di catatan pertumbuhan GDP regional menyaksikan ada lompatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi yang sama terjadi angka kemiskinan yang tinggi, angka pengangguran yang tinggi. Nah, ini yang harus dikoreksi. Jadi kami melihat ke depan pengelola ini harus dikembalikan kepada prinsip konstitusi dan ini bukan selera. Ini adalah amanat sumpah jabatan yang dibacakan pada saat kewenangan itu diberikan. Jadi tidak ada urusannya dengan anti A, anti B, anti C. Bukan, ini soal melaksanakan konstitusi. Kalau konstitusi yang mengatakan begitu, dan ini seperti dianjurkan, ini ayat ini, pasal ini kan gagasan Bung Hatta, dan konsepnya adalah bagaimana perekonomian menghasilkan keadilan, menghasilkan suasana kemakmuran bersama, bukan hanya menghasilkan efisiensi pasar, efisiensi mikroekonomi. Jadi kami melihat hal-hal ini perlu dikoreksi sehingga kekayaan alam Hasan Basri, Kalimantan Utara. Jadi begini Pak, kami melihat PR untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ini membutuhkan komitmen dari pusat dan daerah secara bersamaan. Daerah bekerja sendiri, fiskalnya tidak akan mencukupi. Harus didukung dengan pusat. Nah, kami melihat kewenangan yang selama ini diberikan dalam urusan Kesra sangat mengandalkan pada kepemimpinan yang ada di wilayah itu. Apabila gubernur, bupati, wali kota peduli pada isu Kesra, maka itu dihandle. Tapi bila yang dipedulikan isu yang lain, maka itu bisa lewat. Dan kita bisa menyaksikan dari alokasi anggaran untuk bidang kesehatan, bidang pendidikan antar kabupaten kota yang variasinya luar biasa tinggi. Di sebuah daerah, siswa per tahun bisa 80.000, tetangganya bisa 300.000 rupiah. Tetangganya lagi bisa 600.000 rupiah. Nah, itu menggambarkan ada perbedaan yang struktural di situ. Karena itu kami melihat perlu ada dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah komitmen bersama tentang memajukan Kesra. Yang kemudian itu menjadi dokumen yang dikerjakan bersama-sama. Di sini ada, saya barusan lihat ada beberapa Pak Gubernur hadir juga di sini, Pak Bupati. Kita sering dikumpulkan juga oleh pemerintah pusat. Tapi dikumpulkannya kalau kita masih ingat, itu kalau silpanya besar Pak. Kita dikumpulkan, betul Pak ya? Kemudian kita dikumpulkan juga kalau uang yang disimpan di bank itu banyak Pak. Yang ketiga, kita juga dikumpulkan kalau kandungan lokal di dalam belanja barang dan jasa itu tidak memenuhi target.
Tapi kami nggak pernah dikumpulkan. Kalau urusannya stunting, urusannya ibu hamil, ibu melahirkan meninggal, kemudian anak putus sekolah. Nah ini yang rencana kami akan kerjakan. Kami akan kumpulkan dan kami akan kerjasama, lalu ditunjukkan nih daerah ini apa yang bisa pemerintah pusat bantu untuk mencapai target. Jadi bila di sebuah daerah angka kematian ibu melahirkan itu tinggi dan berurutan tahun-tahun, ini ada sesuatu yang salah di sini. Belum tentu masalahnya di kesehatan, bisa jadi masalahnya di transportasi. Karena kalau di kepulauan itu kalau sudah kondisinya berat, tidak ada fasilitas rumah sakit, ibu hamil, komplikasi, repot. Jangankan itu, di Lampung aja nih, salah satu yang ada di sini. Itu daerah Lampung yang melewati sungai-sungai yang besar, kalau tidak bisa nyebrang, tidak bisa dapat pelayanan. Jadi kami berencana membuat sebuah target-target capaian Kesra yang disepakati bersama dan kemudian itu didorong bersama. Supaya kita bisa memastikan delivery-nya berjalan baik. Karena delivery-nya nggak di tangan pemerintah pusat. Delivery-nya ada di Pemda, khususnya di kabupaten. Walaupun nanti dibagi lagi, SMA di provinsi, SD SMP di kabupaten, rumah sakit juga ada pembagian, nah itu teknisnya. Tapi capaian-capaian, sehingga pemerintah pusat memiliki instrumen untuk transfer daerah itu terkait dengan capaian-capaian ini. Ini juga yang kemarin kami pandang penting untuk dana otsus dan lain-lain. Dana-dana itu jumlahnya besar, tapi tidak diberikan capaian apa yang harus terjadi di aspek kesranya. Nah ini ditambah lagi yang terakhir tadi Bapak sampaikan, terkait dengan kawasan perbatasan yang di situ memerlukan tambahan dukungan karena belum tentu berhadapan dengan perbatasan yang kondisi sosial ekonominya lebih rendah. Kalau berhadapan dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih tinggi, maka ada tantangan tersendiri itu bukan hanya menggerus petani lokal kita, tapi di pasar-pasar juga terganggu. Nah, ini perlu ada kesepakatan dukungan agar dari pusat bisa memberikan dukungan kepada daerah perbatasan supaya mereka satu kesejahteraan naik, yang kedua bisa mengamankan perbatasan dengan baik. Demikian jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Pak Capres kita ya. Kita dalam visi misi itu 3 dimensi, Pak. Itu supaya kita bisa mengetahui benar kondisi dan proyeksi. Kondisinya sekarang bagaimana, kita proyeksikan harus seperti apa. Dan dari situ diperlukan apa dari daerah, apa dari pemerintah pusat. Nah, ini memang harus dikomunikasikan dan harus ada keseriusan di tingkat nasional. Persoalan ini sangat strategis untuk menjaga keutuhan Republik ini. Harus disadari. Saya beri ilustrasi, walaupun ini bukan berarti akan terjadi, tapi saya beri ilustrasi. Peristiwa Balkan, Pak. Itu yang kita ingat adalah etnik konfliknya, Pak. Pada saat Serbia, Bosnia, Herzegovina, kemudian Montenegro, dan lain-lain, ada 8 sekarang negara bekas Yugoslavia. Yang kita lupakan bahwa terjadi disparitas antar wilayah dalam waktu yang berkelanjutan dan didiamkan. Jadi itu kalau bayangan saya namanya mengeringkan rumput, Pak. Tinggal tunggu aja puntung rokok itu jatuh, Pak. Dan puntung rokok jatuh itu dalam waktu dan siapa yang kita tidak pernah tahu. Nah kalau kita tidak membereskan ketimpangan ini dan pusat tidak mau berubah, maka kita sedang meningkatkan resiko Indonesia menghadapi konflik yang
regional yang kuat. Karena itu menurut kami harus ada kesadaran membereskan persoalan pembangunan di daerah. Dari mulai aspek kesra, yang itu di belakangnya adalah perekonomian. Karena kalau perekonomiannya bergerak, insya Allah kesejahteraannya akan meningkat. Untuk perekonomiannya bergerak, maka soft infrastructure, hard infrastructure disiapkan. Kemudian dari sisi pemerintah harus menyiapkan regulasinya. Sehingga regulasi itu membuat soft, hard infrastructure tumbuh, pasarnya berkembang, kesejahteraan masyarakatnya meningkat. Dari situ nanti siklusnya akan balik lagi. Kesejahteraan itu akan masuk lagi dalam bentuk pajak, nanti bergerak. Nah, jadi Pak Amang, kami lihat nomor satu harus ada proses persuasi yang agak serius kepada semua untuk bicara tentang Indonesia yang bersatu terus jangka panjang. Yang kedua, yang tidak kalah penting, perumusan tentang pembagian porsi fiskal kepada daerah yang hari ini tadi dirasakan sangat kecil. Bahkan bukan hanya kecil, Pak. Ada dependensi yang tinggi antara daerah dengan pusat. Kalau kita tengok di masa lalu kota-kota kita itu bisa jalan sendiri Pak, tanpa dukungan dari pusat yang besar Pak. Coba kalau misalnya ingat di Bandung zaman dulu, coba ingat Cirebon, kota-kota itu punya anggaran yang cukup di daerahnya. Nah beberapa dekade terakhir itu mengalami pergeseran, efek sentralisasi yang terjadi di era Orde Baru, kemudian kita belum melakukan fiskal desentralisasi yang serius. Menurut kami ini harus diubah. Nah usulan kami Pak ada 4 Pak mungkin yang harus kita bahas sama-sama. Apa yang harus diteruskan, apa yang harus diubah, apa yang harus dihentikan, dan apa hal baru yang harus dikerjakan. Nah itu dibicarakannya bersama. Daerah, pusat, pakar, kemudian unsur-unsur perwakilan, baik itu DPD, baik itu DPR, untuk bisa merumuskan perubahan di 4 aspek ini yang terkait dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Begitu Pak. Iya, terima kasih. Transisi energi dan lain-lain. Kalau boleh kita berefleksi ya Pak ya, sebagai bangsa kita ini banyak memikirkan rencana yang sifatnya sebagai sebuah strategi, itu entrance strategi. Jarang sekali kita ini memikirkan yang namanya exit strategi. Sehingga kita memikirkan bagaimana investasi itu terjadi, bagaimana pembangunan terjadi, tapi jarang sekali kita memikirkan bagaimana nanti ujungnya, exitnya seperti apa. Contoh yang paling sederhana Pak, itu dirasakan di Pulau Jawa Pak. Namanya Pantura Pak. Pantura itu negara membuat strategi baru. Namanya membangun jalan bebas hambatan dari barat sampai ke timur. Bagus, bagus. Tidak ada pertanyaan soal itu. Itu dibutuhkan supaya sistem logistik kita bisa berjalan dengan efisien. Tapi kita melupakan exit strategi bagi kawasan Pantura. Ini exitnya bagaimana mereka? Yang kita kerjakan ya dilupakan begitu saja. Pokoknya bangun jalan tol, Panturanya mati, ya mohon maaf, ada perubahan. Nah, ini tidak boleh terjadi Pak, di dalam transisi energi Pak. Apa yang terjadi? Semua restoran di Pantura itu mati, semua bengkel mati, semua hotel mati. Loh, negara kan tidak boleh mematikan Pak. Loh. Tapi kan tanpa kita sengaja, negara membuat mereka mati. Nah, lain Pak, kalau matinya itu, misalnya saya beri contoh Pak. Terjadi gempa bumi, sesudah itu tidak ada yang balik ke situ lagi. Nah, kotanya jadi kota mati, nah, itu di luar kendali manusia. Tapi kalau kita membangun sebuah rencana, gak boleh kita tidak memikirkan exitnya bagi mereka yang selama ini hidup yang akan tertinggalkan. Jadi ketika kita bicara tentang transisi energi, kita harus memikirkan orang-orang yang bekerja, sebutlah misalnya pertambangan. Kita mau transisi energi ke energi terbarukan. Berarti jenis-jenis tambang yang tidak terbarukan, itu exitnya bagaimana? Semua yang bekerja di situ, akan mereka berpindah seperti apa ke lapangan pekerjaan baru. Lalu seluruh mata rantainya, sampai produksinya, akan kemana mereka ini nanti? Jadi ini yang belum pernah kita kerjakan.
ini yang kalau sampai kita nanti melakukan dapat kewenangan Pak, kami akan memikirkan secara serius exit strateginya supaya mereka tidak mati. Berangkat dari mana ini? Berangkat dari observasi kami menyaksikan Pantura. Pantura, datang Bapak ke Pantura, sedih melihatnya. Rumah-rumah makan sudah penuh dengan tanaman rambat karena nggak keurus, mati. Nah, jangan sampai kita menuju sesuatu yang baik, tapi meninggalkan residu masalah yang struktural. Ini problem struktural. Saya beri contoh Pak, kalau misalnya di Pantura, bayangkan sebelum jalan itu dibangun, negara hadir dan mengatakan ini akan ada jalan tol, tempat ini akan sepi. Akan sepi nanti. Sekarang Bapak Ibu, yuk mumpung masih punya modal, bikin empang. Bikin, itu kan kapan bikin beralih ke misalnya udang, beralih ke sektor maritim, sektor perikanan, atau beralih ke sektor apa. Jadi ada proses perpindahan yang negara sudah tahu ini akan terjadi perubahan struktural. Nah, kami masukkan faktor itu ketika bicara transisi, begitu ya. Kemudian DPD ini sebetulnya kewenangannya kewenangan MPR Pak. Presiden nggak ikut di dalam kewenangan ini, kan pembahasan DPR. Kalau policy begini Presiden ikut. Tapi ketika sampai pada DPR dan MPR, kewenangan itu ada undang-undang dasar. Nah, Capres melaksanakan nantinya kalau terpilih melaksanakan undang-undang. Jadi apapun yang diputuskan terkait dengan DPD, kita akan taat, kita akan ikut, kita akan jalani. Karena itu adalah keputusan di level undang-undang dasar, bukan di level undang-undang. Kalau di level undang-undang kami ikut berdebat Pak. Tapi kalau di undang-undang dasar kami nggak ikut dalam ruang rapat Pak di situ. Yang ikut di ruang rapat adalah DPR dan DPD. Jadi apapun yang diputuskan kita siap untuk jalankan. Terima kasih. Pak sampaikan tadi tentang hasil kajian 5 poin. Jadi kami melihat yang disebut, kalau boleh kami berbagi pandangan, yang disebut sebagai sebuah reform itu perlu memberikan ruang dialog yang lengkap. Kami melihat keputusan-keputusan besar yang ada dampaknya dalam kehidupan bernegara, jangan sampai diputuskan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, lalu diperdebatkan sesudahnya tanpa ada ujungnya. Karena tidak melakukan proses pembahasan yang komprehensif. Itu kritik kami misalnya ketika kita memutuskan undang-undang IKN. Kenapa? Karena proses yang sangat cepat sesudah diputuskan baru perdebatan itu terjadi. Sementara sudah menjadi keputusan. Sehingga ruang debat itu menjadi ruang yang sangat politis. Bila mengkritik berarti anti, bila menyetujui berarti pro. Kemudian jadi politis. Tapi sebelum itu menjadi keputusan, maka ruang pro dan kontra itu dingin. Karena objektif. Nah, jadi kami melihat atas poin-poin tadi, dalam kenyataannya di dalam ilmu politik misalnya, definisi demokrasi itu ada lebih dari 560 definisi yang ada di dunia hari ini. Jadi ketika kita menyepakati kata demokrasi, sesungguhnya demokrasi yang kita bayangkan tiap-tiap kita bisa jadi beda. Nah, ketika kita merumuskan untuk arsitektur demokrasi Indonesia, dalam bayangan kami perlu melibatkan banyak unsur dan perlu waktu yang cukup, kalau boleh usul Pak Ketua, sehingga hasil yang nanti dirumuskan terkait dengan misalnya poin ketiga, kemudian poin keempat, termasuk juga poin 1, itu adalah hasil perdebatan yang cukup matang. Kami sendiri melihat esensinya apapun arsitek yang dibuat, arsitektur demokrasi kita harus berorientasi pada penuntasan janji kemerdekaan, penuntasan amanat konstitusi, dan sejalan dengan penuntasan PR kesejahteraan rakyat. Bagaimana aktor-aktor politik yang berada di dalam
institusi demokrasi kita mengejar kepentingannya, mengejar aspirasinya dengan cara memberikan manfaat kepada publik. Itu sebuah mekanisme menaklukkan agar aktor politik bekerja untuk kepentingan publik, bukan bekerja untuk kepentingan non-publik. Bila desain arsitektur itu baik, maka dia bisa menaklukkan orang-orang yang berada di dalam sistem. Tapi bila desainnya tidak baik, maka justru orang-orang dalam sistem politik, dia akan menggunakan kewenangan yang belum tentu memberikan keuntungan bagi publik. Jadi, kalau boleh saya sampaikan, intinya ini adalah keputusan lagi-lagi yang dibahasnya di level MPR. Bagi kami, usul kami, berikan ruang perdebatan yang cukup, Pak Ketua, supaya ada perdebatan yang luas, panjang, bukan keputusan yang elitis, agar setelah selesai legitimasinya menjadi kuat. Demikian. Tentang perlu adanya pengaturan turunan dari keberhasilan kita sejak deklarasi Juanda 57 sampai United Nations Convention Law of the Sea tahun 82. Turunannya apa? Turunannya kita harus mengatur sebetulnya wilayah-wilayah kita yang memang berbasis kepulauan karena minta diakui oleh dunia sebagai kepulauan. Nah, tapi bagaimana kita mengatur provinsi-provinsi kepulauan itu supaya mereka memang bisa berkegiatan berbasis konsep kepulauan, bukan berbasis kontinental. Bahkan kalau sebenarnya kita mau merujuk lebih jauh, kita semua yang di Pulau Jawa, Sumatera juga harus berpandangan yang lebih fair. Kenapa itulah Pak Nono kami menggunakan bicara di dalam visi misi itu, ada konsep kepulauan, konsep pesisir. Karena kita berada di kawasan kepulauan. Jadi visi misi kami sudah eksplisit mengatakan kita akan mengembangkan kawasan kepulauan dengan konsep kepulauan. Apakah masih ada QR code-nya di sini? Kalau tidak ada tolong ditayangkan. Di sini ada QR code, mohon berkenan untuk men-scan. Nanti bisa di-download visi misinya. Dan apa yang tadi Bapak sampaikan sejalan, Pak. Kami ingin agar kawasan kepulauan itu memiliki perlakuan yang berbeda. Kami melihat Maluku, Pak. Maluku ini saya bicara ketimpangan, Pak, kalau boleh saya cerita. Bukan karena saya calon presiden, Pak. Saya ini datang ke tempat kepulauan Bapak berasal, Kepulauan Tanimbar. Itu sudah sejak tahun 2010 kami hadir di sana. Mengirimkan guru-guru di pulau-pulau yang tidak ada sinyal telepon, tidak ada listrik, yang kesananya tidak ada orang yang mau bertugas di sana. Kami hadir di tempat-tempat itu, dan justru karena pengalaman itu, kami merasakan republik ini tidak bisa diatur dengan cara-cara yang lama, yang konvensional, yang kontinental. Karena yang terjadi ketimpangan yang luar biasa. Jadi kami berbicara tentang ketimpangan, tentang pulau, main island dengan pulau-pulau kecil, itu sebelum kami bertugas di pemerintahan. Dan itulah sebabnya, kalau boleh saya sampaikan, buat kami ini juga satu meneruskan perjuangan, Pak. Kalau dulu kita berjuangnya di luar pemerintahan, begitu dapat kewenangan di pemerintahan, ya kita gunakan itu. Lalu saya pilih ilustrasi, Pak. Bagaimana bisa kredibel bicara kepulauan? Jakarta itu satu-satunya kota di dunia yang punya kepulauan, Pak. Tidak ada kota lain di dunia yang punya kepulauan. Yang punya itu pulau. Satu kota ada pulau. Tapi kalau kepulauan hanya Jakarta. Ada 111 pulau di utara daratan Jakarta. Dan Kepulauan Seribu kita sebutnya 11 berpenghuni. Termasuk Sebira yang lebih dekat ke Lampung daripada ke daratan Ancol. Itu wilayah Jakarta. Kami melakukan reformasi terhadap kawasan kepulauan itu. Satu, pasar induk dibangun di kepulauan. Sehingga warga kepulauan di Pulau Seribu tidak perlu belanja ke pasar induk Kramat Jati, tapi bangun pasar induk di sana. Siapa yang menanggung negara? Negara mengambil alih biaya pergeseran logistik ke pulau. Begitu di situ, tapi tidak boleh retail, yang boleh belanja di situ hanya warung. Supaya warung di Kepulauan Seribu tidak mati. Tapi mereka kulakannya tidak perlu lagi ke daratan Jakarta, tapi ke depo pasar induk di sana. Pasar. Yang kedua, mobilitas.
Udah jelas kalau di kawasan kepulauan itu memerlukan kapal yang lebih banyak. Nggak bisa kapalnya sedikit. Ditambah jumlah kapalnya dari negara dan rute-rute yang selama ini sepi ditingkatkan. Termasuk yang paling ujung Pulau Sebira. Dulu kalau pakai kapal itu 8 jam sampai 10 jam, kapal tradisional. Dengan kita bangun pakai kapal dari kami, itu 2 jam sudah sampai ke Pulau Sebira. Dan ketika terjadi itu, ini menarik Pak. Dulu ketika saya ketemu mereka bilang, Pak kami butuh kapal itu supaya cepat. Sesudah jadi, saya datang ke sana lagi, Pak Anies kami butuhnya sekarang ATM Pak. Oke, menggambarkan peredaran perekonomian sehingga sekarang butuhnya ATM. Dan by the way, saya menjadi gubernur pertama yang datang ke tempat itu dan menginap di kepulauan yang paling ujung. Nggak pernah disentuh. Kalau ditanya apakah biaya yang dikeluarkan banyak? Banyak. Tapi negara itu tidak berdagang dengan rakyat. Jadi tidak ada untung dan rugi bagi negara. Nggak ada. Nggak bisa negara. Rugi kalau kita bikin penduduknya cuma sedikit. Negara kok berbisnis dengan rakyat? Tidak. Negara itu berbicara tentang kesetaraan kesempatan. Kesetaraan untuk mendapatkan masa depan yang baik. Itu peran negara. Ada tempat kita harus keluarkan biaya lebih banyak. Ada tempat kita harus keluarkan biaya lebih sedikit. Di dalam pemerintahan tidak ada besar dan kecil, adanya benar dan salah. Dan itulah yang lalu kita bangun di situ. Yang tidak kalah penting Pak, puskesmas di semua ada. Dan ada hal mendasar sekali, di sana tidak ada air bersih Pak. Lalu kita bangun air bersih, sea water reverse osmosis. Tapi yang terjadi, ternyata kita nggak bangun air bersih Pak. Bangunnya air minum. Jadi kalau di Pulau Seribu, Bapak buka keran bisa langsung ditaruh di gelas, bisa diminum. Mengalahkan yang di Jakarta yang masih harus pakai botol begini nih. Kenapa? Karena sekarang biaya membangun drinking water dengan clean water itu hampir sama. Jadi kenapa kita bangunnya clean water sekaligus saja drinking water. Lalu sewerage system, pembuangan limbah di pulau itu salah satu masalah besar. Karena kalau tidak diurus, nanti laut jadi tempat pembuangan limbah. Seluruh pulau ada sewerage system sekarang. Airnya air minum, sewerage system dibangun, lalu energi, solar panel dibangun di situ. Mereka memiliki listrik yang relatif permanen di tempat-tempat yang tidak punya listrik. Kami kerjakan itu di Kepulauan Seribu untuk mengirimkan pesan bahwa insya Allah kita akan lakukan hal yang sama untuk kepulauan-kepulauan yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Tapi kalau Pulau Seribu aja nggak diurus Pak, lalu saya dapat pertanyaan dari Pak Nono begini, okay? Jawaban saya apa kalau Kepulauan Seribu aja nggak keurus? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita akan memikirkan kepulauan-kepulauan kalau ketika bertugas di Jakarta yang ada kepulauan, pulaunya tidak diurus. Jadi itu kita kerjakan tuh. Saya bicara rekam jejak. Dan yang terakhir Pak, ambulans berbentuk kapal. Yang sebetulnya adalah mobile hospital. Jadi ambulansnya bisa untuk melakukan tindakan. Kenapa? Karena ketika ada serangan jantung, ketika ibu hamil mengalami komplikasi, maka tenaga medis harus bisa melakukan tindakan sambil berjalan. Jadi kapalnya itu bukan kapal pengangkut biasa, tapi semacam emergency room yang bisa dipakai untuk, dan itu sekarang ada. Dan kami beri nama Abdurrahman Saleh. Karena Abdurrahman Saleh itu dokter pertama yang orang Betawi, Pak. Sebagai penanda kapal pertama untuk masyarakat di Kepulauan Seribu. Mudah-mudahan ekstra waktunya diamankan, Pak. Boleh. Iya, karena Terima kasih Pak Dr. Mahyudin, Wakil Ketua DPD RI yang saya hormati. Jadi postur anggaran itu mencerminkan prioritas program. Karena itu kami melihat kita harus membereskan akar masalahnya, kalau saya boleh usul Pak Mahyudin. Akarnya, gejalanya yang nampak adalah porsi anggaran daerah dengan porsi anggaran pusat yang tidak berimbang. Kami memandang itu sebagai gejala. Tapi problem utamanya adalah pada program pembangunan daerah yang disusun bersama, tidak sinkron dengan apa yang mau dikerjakan pusat, dan yang tadi Pak, tidak ada kesepakatan.
Kami tadi bercerita sebagai yang pernah mengelola di daerah, merasakan betul bahwa apa yang menjadi kebutuhan daerah, program di daerah, itu tidak pernah bersama-sama diselesaikan dan dibahas dengan pemerintah pusat. Yang ada hanya menelisik anggaran sesuai dengan aturan Kemdagri atau tidak. Ketika RAPBD itu masuk, lalu sudah diketok di pleno DPRD, maka dia dikirim ke Kemdagri, di situ akan dicek kesesuaian dengan ketentuan. Tapi tidak dibicarakan tentang sinkronisasi. Apa yang sebenarnya jadi masalah di daerah itu, apa yang jadi prioritas pemerintah, yang kemudian diterjemahkan dalam postur anggaran, dibagi mana anggaran beban di daerah, mana beban pusat. Jadi kami melihat penting untuk mengkoreksi postur ini seperti Bapak sampaikan. Kalau boleh usul kami diteruskan sedikit, yaitu dengan mengkoreksi juga programnya, supaya postur itu mencerminkan program. Karena kalau tidak nanti kita terjebak angka persentase seperti seperti undang-undang soal pendidikan. Dikunci kita di 20%, posturnya ditetapkan, tapi isinya tidak dibahas dengan serius. Apa yang terjadi? Banyak urusan dimasukkan ke kantong pendidikan, ke item pendidikan. Sementara pendidikannya sendiri malah justru dalam perjalanan waktu tidak dapat porsi yang sesuai. Kenapa? Karena kita bereskan angkanya, tapi kita tidak menyiapkan kesepakatan programnya. Jadi kalau boleh kami usul, kami teruskan pada itu. Demikian ya Pak Dr. Mahyudin, saya hormati. Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, para anggota DPD yang kami hormati, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota, atau yang mewakili, para yang kami hormati, para Raja Nusantara yang hadir bersama di sini, dan seluruh hadirin sekalian. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk berbagi pandangan. Kami menyetujui pola seperti ini yang harus sering dilakukan. Karena Republik ini 14 Februari besok, 13 hari dari sekarang, akan memilih orang untuk diberikan kewenangan. Bukan memilih orang untuk dipajang fotonya di ruang-ruang kelas dan gedung-gedung kantor-kantor pemerintahan. Kalau sekedar memilih orang untuk dipajang fotonya, kita bandingkan keindahan foto di baliho, Pak. Karena itu nanti kira-kira refleksinya. Tapi masalahnya kita akan memilih orang untuk nantinya memiliki tugas pertama dan terutama mengambil keputusan atas nama rakyat dan atas nama negara. Karena dia akan mengambil keputusan atas nama rakyat dan atas nama negara, maka rakyat Indonesia berhak untuk tahu cara berpikirnya, cara mengambil keputusannya, rekam jejak keputusannya, seberapa menghormati pada etika, seberapa menghargai pada prinsip-prinsip bernegara, karena dia nanti akan mendapatkan kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama negara dan atas nama rakyat. Oleh karena itu, dialog seperti ini akan memberikan ruang bagi kita untuk mendengar. Ketika mendengar, saya yakin Bapak Ibu sekalian sambil mendengarkan saya bicara, Bapak Ibu mengkalibrasi. Ada berapa persen kesamaan? Ada yang mungkin samanya 70%, ada mungkin samanya 30%, mungkin samanya 8%, mungkin samanya 100%. Tiap kita punya takaran, oh saya setuju 30%, saya setuju 50%, saya setuju 90%. Tapi minimal dialog ini membuat kita tahu apa pikirannya, apa rencananya, apa rekam jejaknya. Dan ini cara yang terhormat dan saya terima kasih DPD RI memberikan kesempatan untuk berbagi itu. Nah itu kemudian nanti akan bisa menjadi dasar bagi kita di dalam membandingkan, di dalam menyandingkan dan lalu memilih. Dan insya Allah dengan begitu maka pilihan yang diambil adalah pilihan berdasarkan komparasi, rekam jejak, rekam karya, rekam gagasan yang kemudian bisa dipakai untuk proyeksi ke depan. Karena rekam jejak masa lalu adalah prediktor terbaik atas rekam yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sekali lagi Pak Ketua, Wakil Ketua, para Bapak Ibu anggota DPD yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bisa bekerja
lebih optimal lagi di masa-masa yang akan datang. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu acara tanya jawab antara pimpinan.